Nah, dia alurnya seperti ini. Dia ke sini RESTful pakai HTTP call. Nah, nanti dari API Gateway dia ngarahin tugasnya, ngarahin ke product service. Nah, dari product service nanti dia ngambil data produk, terus dibalikin ke user. Nah, terus ketika select produk, nah itu berarti dia manggil API produk detail ya. Nah, dia nembak lagi ke API ini buat call si produk detail. Nah, produk detail itu tugasnya dari produk service juga, karena data-datanya ada di produk database ya. Nah, terus dia dibalikin lagi tuh ke sini. Nah, terus nanti si user bisa melihat produk detailnya. Nah, terus mau check out nih. Nah, check out itu dia udah nggak ke produk lagi, tapi dia ke payment spread gitu, ke payment service. Dia check out gitu ya. Terus nanti di sini hubungannya sama database ya. Nah, mungkin nanti di sini ada third party lagi nih. Misalkan ya di sini ada Sendit ya. Kayak yang dibilang si Mas siapa? Cristiano, Cristiano sih kemarin tuh Kevin. Ada Sendit misalkan ya, Sendit atau Mitrans ya. Teman-teman mungkin ada yang lain. Nah, ini third party nih. Ini bukan dari ekosistemnya sih yang kita buat, aplikasi yang kita buat. Nah, ini saling berhubungan nih. Misal ada user bayar ya, dia akan manggil si Sendit buat ngubungin ke bank-banknya itu ya, ke bank atau mungkin ke wallet dan sebagainya. Nah, nanti kalau si usernya udah bayar, nah bayarnya kan di Mitrans tuh, Mitrans, terus nanti si user bayar, nah kita perlu tahu juga kan statusnya udah paid atau mungkin gagal. Nah, itu dari Mitrans itu akan memberitahu ke payment service bahwa si user ini dengan payment code atau invoice code ya, invoice code sekian, dia udah paid nih. Nah, kalau paid berarti nanti dia akan ngupdate nih dari payment service, dia akan ngupdate stok produknya misalkan. Nah, ngupdate-nya lewat apa? Lewat Kafka, misal. Nah, terus yang service ini gimana? Nah, service ini ya kalau misalkan user masuk ke my profile atau mungkin dia ngecek apa user lain atau toko lain, nah itu nanti urusannya sama user service. Nah, out ini untuk ya untuk login, logout, register juga gitu, seperti itu. Nah, ini namanya microservice itu seperti itu ya. Jadi memang banyak yang perlu di develop kalau untuk microservice. Nah, terus kelebihannya apa sih kalau pakai microservice? Ya, kelebihannya kalau misalkan satu service mati, dia nggak akan nge-reflect ke service yang lain. Misalkan si user service ini mati nih, wah user nggak bisa lihat profile doang, nggak bisa lihat apa user-user lain doang. Tapi untuk ngelihat produk, terus ngelihat payment atau invoice, historinya dia itu masih bisa seperti itu. Nah, kalau monolitik ya semua ini dijadiin satu API gitu. Nah, ada pertanyaan? Ada sih Mas. Ya, boleh. Ini kan beda service berarti jatuhnya itu udah beda API berarti kan Mas ya? Udah beda API. Sedangkan kalau misal mau ngakses ke yang product service sama payment service, itu kan dia perlu middleware dari out service tuh Mas. Itu dia gimana maksudnya? Maksudnya kan misal nih selama setiap mau pakai fungsi service apapun dia harus tetap pakai middleware out tuh. Itu nanti gimana jadinya? Nah, itu nanti ada dua cara. Yang pertama, middleware-nya ditaruh di masing-masing service untuk manggil si out service ini. Oh, si ini tuh dia terautentikasi atau enggak nih. Kalau terautentikasi nanti lanjut gitu. Di payment service juga kalau dia terautentikasi dia bisa lanjut nih nge-get si apa check out gitu ya. Nah, cara yang kedua itu middleware-nya dipasang di API Gateway. Seperti itu. Nah, API Gateway itu contohnya ada Kong ya, benar. Tulisannya gimana ya? Kong biasa sih. KONG. Kong ya. Nah, ini Kong Gateway. Nah, pakai ini Kong Gateway ini bisa.
Nah, terus dipasang di sini gitu. Nah, ini ada ini di sini. Nah, middleman seperti itu, Mas Christian. Hmm. Nah, terus juga ya nanti si ini kan kita pakainya microservice nih. Nah, satu service ini tuh nggak terpaku sama satu bahasa. Misalkan yang di out ini kita pakai Golang nih. Oke, kita pakai Golang. Nah, user service ini pakai Node.js. Itu bisa. Terus product service ini pakai Java misalkan. Terus yang ini pakai Rust. Bisa seperti itu. Jadi nggak terpaku sama satu apa namanya? Satu bahasa aja. Nah, kalau monolitik ya mau nggak mau pakai salah satu aja. Yang dipakai apa. Terus kalau tapi ya itu kalau mati servisnya ya mati semua. Itu. Berarti kayak udah beda proyek gitu ya Mas, tapi satu proyek besar gitu. Jadi satu proyek Betul. besar ada proyek-proyek kecilnya gitu ya. Betul. Nah, namanya ini kan microservice ya. Iya. Nanti juga apa coding-codingan yang ada di dalamnya itu kecil-kecil sih. Jadi misalkan nih user ya udah get user atau get me ya, get me gitu. Ah, soalnya fokus di satu service doang ya. Betul, betul. Dia nggak ada urusan ke produk, ngambil produk itu nggak ada. Jadi kodnya kecil-kecil harusnya ya. Nah, udah ada gambaran belum guys? Kalau pakai microservice. Aku gini sih Mas, ada gambarannya kalau udah deploy ya, kalau udah sampai deploy. Tapi kalau selama development, misal pakai, aku bayanginnya sih pakai kontainer ya. Misal kan kontainer kan satu port itu cuma bisa dipakai satu kontainer kan. Satu pot, satu kontainer. Iya gitu kan Oh ya? enggak, enggak. Oh enggak Bisa. ya? Jadi kalau udah masuk ke Kubernetes ya, nanti itu bisa di auto scale. Namanya horizontal scaling ya. Hmm. Jadi satu pot ya nanti bisa satu pot ya. Iya, Mas. Soalnya Satu nanti kan kalau di routingnya kan yang ditambahkan cuma yang belakangnya API itu. Jadi kalau portnya kan kalau kalau yang aku kemarin coba itu nggak diubahnya bukan lewat routingnya. Oh sorry, bentar Mas. Port, port, pot atau port? Port, Mas. Port. Oh port. Nah kalau port sih bisa. Antar kontainer itu, oh ya kalau antar kontainer sih pasti beda ya, pasti beda. Iya. Tapi kalau eh kalau mau disamain berarti portnya nggak dipublish. Portnya nggak dipublish. Jadi misalkan si out service ini ya pakai port 80 misalkan. Terus si user service ini pakai port 80, tapi kan container name-nya beda. Nah, Iya. misalkan nanti si user service ini pengen ngambil dari out, pengen ngambil token atau misalkan pengen ngambil data lainnya gitu ya, platform atau apa gitu. Nah, itu nanti kan dia manggil ke sini ya. Iya, ada routingnya gitu berarti Mas ya. Ada routingnya. Nah, ini Routing. nanti tinggal dipanggil internal. Caranya pakai misalkan ya nama kontainernya ya. Ini yang eh, out ini misalkan jalan di port 80 ya. Terus yang user ini juga 80. Nah, ini bisa. Nanti dari service user dia akan nge-call ke sini caranya pakai misalkan nama kontainernya out ya. Out 80. Jadi nggak dipublish ini. Ini nggak bisa diakses keluar. Nah, pakainya seperti ini. Out 80 misalkan. Ini sama kayak yang MySQL tadi Mas. MySQL container ya. Terus portnya yang 3306. Mhm. Nah, ini kayak gini. Gitu. Ini audio tak balikin ya. Out 80.
Jadi ini nggak dipublish. Kalau dipublish pun harus beda. Misalkan ya si out ini dia dipublish ke katakanlah 80. Nah ini tetap si user service ini manggilnya out titik 280. Nah ini cuman ini harus beda portnya. Ini 81 misalkan. Terus yang ini juga ini beda, harus beda. Tapi manggilnya ya out terus 80. Jadi bukan port yang dipublish, port yang ada di dalam kontainernya. Yang berarti meskipun portnya nggak dipublish sebenarnya masih bisa diakses ya Mas? betul, asalkan dia dalam satu network. Sama kayak yang teman-teman bikin kemarin yang tas 5 ya. Golang dia manggil ke MySQL. Nah, dia kan satu network tuh. Nah, yang dipakai itu port yang ada di dalam MySQL-nya yang 3306, bukan yang dipublish. Gitu. Gitu Mas Christian. Nah, metodenya pakai apa? Ya bisa pakai HTTP call, bisa pakai gRPC. Gitu. Kalau internal ya internal microservice saja. Nah, ini bayangan kalau pakai microservice. Cuma memang kekurangannya ya deploy-nya banyak. Tapi untuk scalingnya lebih mudah. Misalnya si user dia, wah ini banyak banget nih user yang akses. Nah, nanti dia dari Kubernetes ya, itu nanti dia akan ditambahin replikanya, misalkan dari satu node jadi 2 node gitu. Kalau banyak lagi nanti jadi 3 node dan seterusnya. Untuk yang service lain ya tetap karena trafficnya nggak gede gitu. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Udah cukup sih Mas kalau dari aku. Cukup ya. Nah, oke. Nah, terus yang tadi berarti pakai monolit aja. Kalau microservice berarti bagusnya pakai Kubernetes ya Mas berarti? Paling enak ya kalau udah deploy di production ya. Mungkin Monolit, kemarin ya. monolit Mungkin aja sih. monolit aja. Oke. Nanti kalau emang penasaran sendiri, aku penasaran sendiri mungkin bisa tak pecah sendiri terus jadi microservice. Mungkin bayangannya ini tak kasih gambaran ya teman-teman.